Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Rana Salanjani dari kelas 73 MTSN 8 Jakarta Barat. Aku akan ngasih tahu kalian tentang sejarah Kerajaan Majapahit, pelajaran IPS. Kerajaan Majapahit merupakan salah satu kerajaan Nusantara terbesar dan terkuat dalam sejarah, didirikan pada tahun 1293 oleh Raden Wijaya. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Hayam Wuruk tahun 1350 sampai 1389 dengan Mahapati Gajah Mada yang terkenal dengan Sumpah Pelapanya. Kerajaan Majapahit berawal dari runtuhnya kerajaan Singgasari akibat pemberontakan Jayakatwang Adipati Kendiri. Raden Wijaya, menantu Raja Kertanegara dari Singgasari, berhasil melarikan diri dari pemberontakan Jayakatwang dan membangun kekuatannya di Madura dengan bantuan Arya Wiraraja Adipati Madura. Setelah berhasil mengalahkan Jayakatwang, Raden Wijaya mendirikan Kerajaan Majapahit di Trowulan, Jawa Timur pada tahun 1293. Nama Majapahit berasal dari dua kata, yaitu maja yang berarti buah maja dan pahit. Konon, Raden Wijaya menamai kerajaan dengan nama ini karena merasakan pahitnya pengkhianatan yang dialaminya di masa lalu. Masa kejayaan Kerajaan Majapahit terjadi pada masa pemerintahan Hayam Wuruk tahun 1350 sampai 1389. Dengan Gajah Mada sebagai mahapatinya. Pada masa ini, Majapahit berhasil menguasai wilayah yang sangat luas, bahkan hingga ke Sumatera, Kalimantan, dan Nusa Tenggara. Gajah Mada dengan Sumpah Pelapanya bertekad untuk mempersatukan seluruh Nusantara di bawah Panji Majapahit. Berkat pemimpinannya yang cakap dan strategi yang matang, Gajah Mada berhasil memperluas wilayah Majapahit secara signifikan. Raja Kerajaan Majapahit. Yang pertama ada Raden Wijaya. Ia memimpin Majapahit pada tahun 1293 sampai 1309. Raden Wijaya adalah pendiri Kerajaan Majapahit pada tahun 1293. Ia memerintah dengan bijaksana dan dibantu oleh Arya Wiraraja dalam merintisnya berdirinya Kerajaan Majapahit. Yang kedua ada Jayanegara. Ia memimpin pada tahun 1309 sampai 1328. Pada masa pemerintahannya terjadi pemberontakan yang ditandai dengan beberapa peristiwa pemberontakan. Raja Jayanegara dibunuh oleh tabibnya sendiri yang bernama Tanca. Yang ketiga ada Trihuana Tunggadewi. Ia memimpin pada tahun 1328 sampai 1330. Setelah Raja Jayanegara wafat tanpa meninggalkan putra, kekuasaannya digantikan oleh adiknya, Brekahuripan, dengan gelar Tribuana Tunggadewi Jayawisnu Wardani. Pada masa pemerintahannya terjadi pemberontakan yang berhasil dipadamkan oleh Gajah Mada. Yang keempat ada Hayam Wuruk. Hayam Wuruk naik tahta pada usia yang sangat muda, yaitu 16 tahun, dan mencapai keemasan Kerajaan Majapahit. Pada masa pemerintahannya, Majapahit mencapai puncak kejayaannya dan pengaruhnya sampai ke negara-negara tetangga. Terakhir ada Wikramawardhana. Putri Mahkota Kusumawardhani yang naik tahta menggantikan ayahnya bersuamikan Wikramawardhana. Dalam prakteknya, Wikramawardhana yang menjalankan roda pemerintahan. Selanjutnya adalah peninggalan Kerajaan Majapahit. Yang pertama ada Candi. Candi adalah bangunan tempat ibadah yang dibangun pada masa Majapahit. Beberapa candi peninggalan Majapahit yang terkenal di antara lain adalah Candi Penataran di Blitar, Candi Tikus di Mojokerto, Candi Suko di Karanganyar, Jawa Tengah, Candi Wiringin Lawang di Mojokerto. Karya sastra. Kerajaan Majapahit juga dikenal dengan karya sastranya. Salah satu yang tersohor adalah Kitab Negara Kertagama ditulis oleh MPU Prapanca. Kitab ini berisi tentang sejarah, perjalanan, dan daerah kekuasaan Majapahit. Prasasti. Prasasti adalah piagam atau tugu batu yang berisi tulisan. Prasasti peninggalan Majapahit bisa memberikan informasi tentang kehidupan dan pemerintahan kerajaan pada masa itu. Contoh prasasti Majapahit yaitu ada Prasasti Waringin Pitu, Prasasti Prapanca Sarapura. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf, dan semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.